Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Hukum Bisnis dengan judul Implementasi Perlindungan Konsumen pada UMKM Kuliner Gepreking 88 Kemiling Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian atau kunjungan ini yang pertama adalah mengetahui bagaimana implementasi perlindungan konsumen di UMKM Gepreking 88. Jadi kami ingin melihat secara langsung apakah hak-hak konsumen sudah benar-benar diterapkan di lapangan. Tujuan kedua, kami ingin menganalisis kesesuaiannya dengan hukum bisnis. Artinya, praktik yang dilakukan oleh UMKM ini kami bandingkan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kami juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan perlindungan konsumen, baik dari sisi pelayanan, informasi maupun penanganan keluhan. Selain tujuan, kegiatan ini juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat pertama, menambah wawasan kami sebagai mahasiswa mengenal penerapan hukum bisnis secara nyata di lapangan, bukan hanya sebatas teori. Manfaat kedua, hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaku UMKM, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen. Dan manfaat terakhir, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen itu sendiri. Oke, masuk ke slide ini, kita bahas perlindungan konsumen dari sisi informasi yang kami temukan langsung di lapangan. Berdasarkan hasil kunjungan UMKM Gepreking 88 sudah memberikan informasi yang cukup jelas kepada konsumen. Hal ini terlihat dari adanya daftar menu dan harga yang ditampilkan secara terbuka, sehingga konsumen bisa mengetahui pilihan menu dan harga sebelum melakukan pemesanan. Selain itu, UMKM ini juga memberikan penjelasan terkait tingkat kepedasan. Ini penting karena setiap konsumen memiliki tingkat toleransi pedas yang berbeda-beda, sehingga informasi ini membantu konsumen menyesuaikan pesanan dengan kebutuhannya. Dari sisi proses, sistem pemesanan dibuat cukup sederhana dan mudah dipahami. Konsumen tidak merasa bingung saat memesan, baik untuk pembeli baru maupun pelanggan tetap. Dengan informasi yang disampaikan secara jelas dan terbuka, hak konsumen atas informasi sebagaimana diatur dalam perlindungan konsumen telah diterapkan dengan cukup baik oleh UMKM ini. Oke, selanjutnya kita melihat perlindungan konsumen dari sisi kualitas produk. Berdasarkan pengamatan kami, makanan di UMKM Gepreking 88 diolah secara fresh dan tidak disiapkan terlalu lama sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga cita rasa serta keamanan produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Bahan baku yang digunakan juga layak konsumsi dan masih dalam kondisi baik, sehingga konsumen merasa lebih aman terhadap produk yang mereka beli. Selain itu, kebersihan tempat dan alat masak cukup diperhatikan oleh pelaku usaha. Lingkungan pengolahan makanan dijaga agar tetap bersih, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Dengan memperhatikan kualitas produk, mulai dari bahan baku hingga proses penyajian, konsumen dapat merasa aman dan puas. Dan hal ini menunjukkan bahwa UMKM tersebut sudah berupaya melindungi konsumen dari sisi kualitas produk. Selanjutnya, kita bahas perlindungan konsumen dari sisi pelayanan. Berdasarkan hasil kunjungan kami kemarin, pelayanan di UMKM Gepreking 88 sudah cukup baik. Pertama, pelayanan yang ramah dan responsif. Pemilik maupun karyawan melayani konsumen dengan sikap yang sopan dan cepat tanggap saat ada pertanyaan dan permintaan. Kedua, pesanan disesuaikan dengan permintaan konsumen, mulai dari tingkat kepedasan, tambahan topping, sampai permintaan khusus lainnya. Semuanya berusaha dipenuhi selama masih memungkinkan. Yang ketiga, waktu pelayanan relatif cepat. Proses pemesanan sampai makanan disajikan tidak memakan waktu yang lama, sehingga konsumen tidak perlu menunggu waktu terlalu lama. Dengan pelayanan seperti ini, secara tidak langsung kepuasan konsumen menjadi meningkat, karena konsumen merasa dihargai dan diperhatikan. Kemudian pada slide ini kita membahas mengenai penanganan keluhan konsumen di UMKM yang kami kunjungi. Berdasarkan pengamatan kami, keluhan konsumen diterima secara langsung, biasanya disampaikan secara lisan kepada pemilik atau karyawan. Penyelesaian keluhan dilakukan secara kekeluargaan, jadi masalah diselesaikan dengan komunikasi yang baik tanpa memperpanjang konflik. Jika memang diperlukan, UMKM tersebut juga melakukan penggantian pesanan, misalnya ketika pesanan tidak sesuai atau terjadi kesalahan. Namun, sampai saat ini belum terdapat SOP tertulis terkait penanganan keluhan. Meskipun begitu, secara praktik penanganan keluhan sudah berjalan cukup baik dan tetap mengutamakan kepuasan konsumen. Oke,
Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil kuesioner konsumen yang sudah kami sebarkan dan diisi oleh 18 responden. Berdasarkan hasil tersebut, mayoritas konsumen merasa puas terhadap produk dan juga pelayanan yang diberikan oleh UMKM yang telah kami kunjungi. Dari sisi informasi, konsumen menilai bahwa informasi yang diberikan sudah jelas baik terkait menu, harga, maupun pilihan yang tersedia. Kemudian, produk yang dijual pun dinilai aman dan nyaman untuk dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa konsumen merasa percaya dengan kualitas bahan dan juga proses pengolahan makanan. Selain itu, pelayanannya juga dinilai sangat baik. Mulai dari cara melayani konsumen sampai kecepatan pelayanan, semuanya memberikan pengalaman yang cukup positif bagi konsumen. Terakhir, kita melihat UMKM ini dari sisi kesesuaian dengan hukum bisnis, khususnya terkait perlindungan konsumen. Berdasarkan pengamatan kami, UMKM ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pertama, UMKM ini telah memenuhi hak konsumen seperti hak atas informasi yang benar dan hak atas kenyamanan sebagaimana diatur dalam pasal 4. Yang kedua, pelaku usaha juga telah menjalankan kewajibannya, misalnya memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab atas produk yang dijual mereka sesuai dengan pasal 7. Dan yang terakhir, UMKM ini juga bertanggung jawab atas keluhan konsumen sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 dengan cara memberikan solusi atau penggantian apabila diperlukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UMKM yang kami kunjungi sudah berupaya menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UMKM Gepreking 88 telah menerapkan prinsip dasar dan perlindungan konsumen dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari kualitas produk, pelayanan, serta kesediaan menerima keluhan konsumen. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak selalu harus dimulai dari aturan yang rumit, tetapi bisa diterapkan melalui sikap tanggung jawab, kejujuran, dan juga pelayanan yang baik. Demikian presentasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik bagi pelaku UMKM maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis. Dan juga baik kepada kami mahasiswa yang melakukan kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.